katanya patung itu diberhala-berhalakan, Iya. atau disirik-sirikan atau dimusik-musikan. Iya. Kalau belum tahu sejatinya sirik ataupun musik di situ, jangan sekali-kali ngomong seperti gitu. Kita itu yang nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali bersama Gus Anton di channel Dolet Relief. Hari ini kita akan mereview patung yang mana ini adalah patung berwajah gajah dan badan manusia. Untuk itu langsung saja kita bertanya kepada Gus Anton. Ya, kita mengecek ini loh Mas, posisinya daripada itu. Maaf ya saudara-saudara Nusantara, biasanya saya pakai baju itu kerja. Ini kan pas hari libur, holiday gitu loh posisinya. Jadi gitu. Iya, Gus, ini patung apa ya Gus ini Gus? Ini patung Ganesha Mas. Oh, patung Ganesha. Iya. Ini badan manusia tapi kok kepalanya gajah ini Gus? Iya. Boleh diceritakan Gus? Ini begini Mas, sejarahnya itu kan dulu ini anak daripada Mahadewa Siwa sama gitu. Dewi Parwati. Ini saking nakalnya ya dulu itu posisinya. Yang dimaksudkan nakal di sini Mas, posisinya begini, saya jelaskan sedikit perihal itu. Ganesha itu kan terciptanya dan penciptaannya itu kan karena Parwati. Lah pada waktu itu Mahadewa Siwa itu pas keluar turun dari arsnya, dari kedudukannya gitu loh, keluar. Terus Ganesha itu disuruh sama Parwati untuk ngejaga pintu itu. Lah pada waktu disuruh ngejaga pintu, Parwati berpesan bahwasanya siapapun jangan sampai boleh masuk. Tidak berpesan apapun, pokoknya untuk ngejaga jangan sampai ada yang masuk siapapun. Lah pada waktu itu terus Mahadewa Siwa itu kembali terus Ganesha posisinya mendapatkan mandat dari ibunya, saking tawaduknya ya istilahnya di situ, sampai Mahadewa Siwa nggak boleh masuk. Padahal Mahadewa Siwa itu sudah bicara, bilang kalau dia itu Mahadewa Siwa, tetap nggak boleh masuk. Soalnya ingat pesan daripada ibunya itu. Akhirnya terjadilah peperangan antara Ganesha itu sama Mahadewa Siwa, sampai dipenggalah dan terpenggalah kepalanya Ganesha itu, yang akhirnya meninggal dan akhirnya terus dihidupkan kembali, diganti sama kepala gajah itu. Begitu loh. Dan juga kadang-kadang Ganesha pada waktu itu saking nakalnya seneng usil, kadang-kadang kan situ sebelum diganti kepala gajah itu. Pada waktu itu nakal memangnya posisinya, tapi nakalnya itu bukan nakal sampai nggak karu-karuan itu, tapi nakalnya itu karena ya memang namanya anak kecil ya pada waktu itu. Akhirnya seperti gitulah ceritanya sepenggal sejarah itu. Begitu Mas posisinya, penjelasan dikit tentang itu. Nah dulu ini nggak seperti gini Mas, prosesnya nggak langsung pose fotonya, nggak pakai ini apa-apa atau yang lain, enggak. Dulu itu telanjang. Kalau di wayang itu dulu itu bertapa 1000 tahun. Oh gitu. Ya, jadi dia akhirnya posisinya setelah bertapa, ini gadingnya ini kan posisinya patah Mas. Ini bukan kok itu ya, ini dipegang sama ini untuk menulis. Ini disebut dewa pendidikan Mas. Jadi dewa pendidikan. Ya menurut filosofi di situ dewa pendidikan untuk menulis sebuah sastra, syair-syair tentang kehidupan ini posisinya. Nah ini bawa kapak ya, ini kan untuk perisainya ya, posisinya untuk perisainya dalam melakukan barangkali ada
sebuah bahaya yang menerkanya. Nah, Iya. ini Mas posisinya ini ada tikusnya ini kan dulu itu kan apa? Posisinya kan tumpangannya. Oh, Lah ini darahnya untuk diserahkan ke dewa. oh begitu, Gus. Betul, betul, Iya. begitu. Jadi pada waktu itu Ganesha itu yang dimaksudkan di sini menyerahkan ada darahnya yang keluar dikit itu ya untuk dipasrahkan ke dewa, itu ibaratkan dia itu sudah melakukan tapa brata selama 1000 tahun. Dulu kan masih Gajah Seno, masih telanjang, terus belum ada apa punya senjata istilahnya kan di situ. Bahasanya dia itu sudah melakukan apa peperangan pada waktu itu dalam membela kebenaran. Jadi dia dalam melakukan amalnya di sini itu menyerahkan ke dewa, ibaratkan kayak karena dia akan menyerahkan perisainya itu ke Dewa Indra pada waktu itu semacam seperti gitu. Soalnya kan pada waktu dulu itu kan melakukan sebuah amal itu kan bermacam-macam itunya Mas, termasuk sampai sekarang itu posisinya. Kalau dalam kehidupan sekarang itu melakukan amal itu kan nggak hanya cuma berupa materi, tapi kita melakukan amal itu dengan sikap kita itu kan juga merupakan amal. Makanya kan semua amal adalah perbuatan, tapi tidak semua perbuatan adalah amal, kan begitu filosofinya itu kan di situ. Jadi di sini tertera sangatlah tinggi filosofinya, makna dan artinya itu kita harus benar-benar memahami, dan sangatlah enak Mas posisinya kita itu mempelajari tinggalan-tinggalan leluhur dulu itu, seperti kita itu masuk di dimensi waktu zaman dulu gitu loh. Jadi ini kalau ini ular ya, ini ular ini menggambarkan posisinya kan saya berulang kali ngomong kalau ular ini posisinya yang menyangga 9 planet bumi posisinya. Lah ini kebut. Lah kebut ini kan untuk membersihkan hal-hal atau apa energi-energi yang negatif. Oh begitu. Energi yang negatif yang akan apa yang posisinya merasuk ke jiwanya. Jadi ini merupakan dewa pendidikan Mas posisinya. Dewa pendidikan. Jadi kita itu menjelaskan ke saudara-saudara Nusantara ya, bahwasanya apa tinggalan-tinggalan daripada leluhur kita dulu itu sangatlah peradabannya itu sangat tinggi. Jadi janganlah sampai dipojokkan, disalahkan apa dimatikan karakternya ya, dibunuh karakternya. Iya. Kalau belum tahu sejatinya seperti apa gitu loh. Makanya saya di sini hadir ya, saya pribadi pembuatnya ya, empunya. Kalau dulu itu empu itu menjelaskan, sekarang itu menjelaskan ke saudara-saudara se-Nusantara untuk menepis bahwasanya katanya patung itu diberhala-berhalakan. Iya. Atau disirik-sirikan atau dimusrik-musrikan. Iya. Kalau belum tahu sejatinya sirik ataupun musik di situ, jangan sekali-kali ngomong seperti gitu. Kita itu yang nggak enak. Makanya kita di sini tuh hadir untuk meluruskan sejarah Mas. Begitu. Posisinya ya. Iya. Jadi tolong bisa untuk mengerti, lebih mengerti daripada ajaran-ajaran leluhur kita, yaitu yang mana leluhur kita dulu kan sudah ada namanya Jawa Dwipo. Oh iya. Budi pekerti, bukan pulau Jawa Mas. Iya, posisinya. Nah di sini Mas, saya terangkan lagi Mas. Di sini ada kolo. Ini ada kolonya ini. Di belakangnya ini ada kolo. Oh iya. Waduh. Ini sebagai tolak balak Mas. Jadi orang yang akan ngebeli itu posisinya ya mereka-mereka itu orang ngerti Mas posisinya. Iya. Jadi di sini tuh untuk menolak balak bahwasanya diyakini bahwasanya terus patung ini ya. Iya.
Patung ini biasanya itu dulunya itu banyak di atas perbukitan, ya kan, di dalam hutan Di dalam gitu. hutan. Iya, Gus. Sebenarnya untuk timbel, Mas, biar Oh, begitu. ada keseimbangannya. Iya, iya, iya. Dulu kan sering gempa, sering banjir, apa segala macam erupsi gitu. Karena timbel-timbelnya ini yang ada di area-area tertentu itu masih utuh, nggak banyak yang dijarain, nggak banyak yang dihancurkan, Iya, iya, iya. gitu loh. Oh, begitu, Gus. Iya, ini posisinya timbel kok, ibaratnya Oh, gitu. Iya, Gus. Gus, kalau tadi saya kalau menyinggung Gus Anton kan ini adalah dewa pendidikan. Kalau saya melihat Gus ini tuh kalau nggak salah saya tuh pernah membaca atau melihat televisi Mahabharata. Kalau nggak salah yang menulis sastra Mahabharata ini adalah Ya ini, Ganesha. Dewa Ganesha ini. Ini yang namanya Iya. Dewa Ganesha. Betul. Oh iya, iya. Jadi iya. disitulah Dewa Ganesha ini sebagai penulis, ini dewa pendidikan kok. Iya. Padahal kalau kita melihat ya Gus ya, sastra yang paling indah, sastra yang paling masih berjaya itu adalah sastra Mahabharata itu Gus ya. Betul, betul. Gus Itu- ini kalau ini cewek apa Gus? Ya ini kawung ini namanya, Mas. Oh, ini namanya kawung. Kawung jadi kemben ya istilahnya itu di situ. Iya. Jadi ada sampai segininya, padahal ini batu, Mas, posisinya ya. Iya. Ini sangat detail sekali loh. Oh iya, posisinya di situ. Iya, sangat detail sekali. Ini Mm. adalah ular-ularnya. Ini adalah ukiran kawungannya. Dan kalau kita bisa melihat ini, saudara-saudara sekalian. Jadi orang dulu itu bukan menyembah gini gitu, bukan, Mas. Ini salah kaprah. Oh gitu. Salah kaprah itu posisinya. Iya, banyak ya Gus ya. Ini merupakan antena kok, biar orang itu nggak suwung. Jadi ada pemusatan pikiran. Oh begitu Gus. Iya, posisinya Iya. di situ. Makanya kok banyak ya Gus ya. Terkadang itu orang itu menyirikkan atau menyalahkan, menyembah hal-hal demikian. Padahal enggak ya Gus ya ini Gus Ya ya. bukan, orang-orang itu aja yang salah tafsirnya itu. Oh begitu Gus. Iya. Nama agemannya itu, semua ageman itu nggak ada yang membelajarkan tentang ketidakbenaran, Mas. Iya. Semuanya benar, tapi orang-orang yang menafsirkan ini yang kurang bisa untuk Menerima dengan baik. Iya. Jadi Padahal semua agama itu adalah untuk mencapai kebaikan ya Gus ya. betul, Bukan untuk mencapai memecah belah. kebenaran sejati. Iya. Kebenaran kalau orang Jawa itu bener saat temennya bener itu, Mas. Oh iya. Kebenaran mutlak. Ya baik Gus. Gus, apa ada closing statement Gus untuk video kali ini Gus? Ya, saya berpesan berulang kali, Mas. Posisinya saya berharap ya untuk saudara-saudara se-Nusantara, khususnya orang Jawa ya, posisinya yang sudah tidur terlalu lama. Baik. Ingat, seni dan budaya yang leluhur kita dulu itu tinggalkan untuk kita. Jangan sampai ada yang mencemooh atau apa, malah dicemooh sendiri. Iya. Dan saling mencemooh. Iya. Sangat keliru sekali. Iya. Jadi kalau kita itu menguri-nguri, akhirnya itu sama-sama bisa maju, baik secara moral, secara ekonomi juga, Mas. Posisinya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Gus atas waktunya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Rahayu. Rahayu.